Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel aku Miftahul Jannah. Nah, teman-teman, hari ini aku akan membahas materi tentang biolistrik. Nah, yang pertama aku akan membahas tentang pengertian biolistrik, yang kedua macam-macam gelombang, yang ketiga ada pengertian EMG, EKG, EGG, ENG, ERG, EOG, dan EEG. Nah, seperti apa penjelasannya? Mari kita bahas. Nah, yang pertama ada pengertian biolistrik. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Nah, pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Nah, semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal, di dalam otak, dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita. Nah, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini yang tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam gelombang. Gelombang berdasarkan arah getar, yaitu yang pertama gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Nah, contohnya yaitu gelombang bunyi. Dan inilah gambar gelombang longitudinal. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, contohnya gelombang cahaya dan gelombang pada tali. Nah, berikut gambarnya. Nah, ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gelombang berdasarkan amplitudo gelombang. Yang pertama ada gelombang berjalan, yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya yaitu gelombang pada tali. Nah, ini gambarnya. Oke, yang kedua ada gelombang diam atau berdiri. Nah, gelombang diam atau berdiri ini gelombang yang memiliki amplitudo berubah. Nah, contoh dari gelombang ini yaitu gelombang pada senar gitar ketika dipetik. Contoh gambarnya seperti ini. Oke, next. Berikutnya ada gelombang berdasarkan medium rambat. Yang pertama ada gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Berikut gambar dari gelombang bunyi. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, contohnya adalah gelombang cahaya. Berikut gambarnya. Selanjutnya
Nah, selanjutnya ada pengertian kepanjangan, alat, cara penggunaan, dan fungsi. Di nomor 1 ada pengertian kepanjangan, alat, cara penggunaan, dan fungsi dari EMG atau elektromiografi. Elektromiografi ini adalah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. Nah, EMG ini dilakukan dengan instrumen bernama elektromiograf. Untuk menghasilkan rekaman bernama elektromiogram. Nah, elektromiograf mendeteksi potensi listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot ini aktif dan ketika sedang beristirahat. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, ini yang disebut alat elektromiografi. Ini juga cara penggunaannya yaitu pemeriksaan EMG. Pemeriksaan EMG ini terdapat dua cara, yakni invasif dengan elektroda jarum dan non-invasif yang menggunakan elektroda tempel atau surface electrode. Nah, pemilihan tipe elektroda berdasarkan pertimbangan lokasi otot yang akan diperiksa, spesifitas pemeriksaan tertentu, serta penilaian gangguan seminimal mungkin saat perekaman EMG. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Oke, selanjutnya. Nah, yang kedua ada EKG atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram ini untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. EKG umumnya dilakukan untuk memeriksa kondisi jantung dan menilai efektivitas pengobatan penyakit jantung. Nah, berikut ada gambarnya alatnya. Nah, ini ada gambar ada pasien yang sedang dites jantungnya dengan menggunakan alat elektrokardiogram. Oke, next. Nah, ini ada cara memasang EKG. Yang pertama, pasang semua komponen atau kabel-kabel pada mesin. Yang kedua, nyalakan mesinnya. Yang ketiga, baringkan pasien dengan tenang di tempat yang luas. Tangan dan kaki tidak saling bersentuhan. Nah, jadi kita harus tenang, tidak boleh gugup atau tegang gitu ya. Tangan dan kaki harus tidak boleh bersentuhan. Lanjutkan. Yang keempat, bersihkan dada, kedua pergelangan kaki dan tangan dengan kapas alkohol, atau kalau perlu dada dan pergelangan kaki dicukur. Kalau ada bulu-bulu kecil di kaki, di tangan, perlu dicukur. Nah, yang kelima ada keempat, elektrod ekstremitas diberi jeli. Nah, jadi kita kembali ke gambar selanjutnya ya. Nah, ini kan ada kayak kabel-kabel. Nah, ini yang bulat-bulat ini diberi jeli. Setelah diberi jeli, pasang keempat elektrod ekstremitas tersebut pada kedua pergelangan tangan dan kaki. Untuk tangan kanan biasanya berwarna merah, tangan kiri berwarna kuning, kaki kiri berwarna hijau, dan kaki kanan berwarna hitam. Nah, yang ketujuh, dada diberi jeli sesuai dengan lokasi elektroda V1 sampai dengan V6. Oke, next.
Nah, yang ketiga ada elektrogastrogram, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah kita makan. Sampai saat ini, elektrogastrogram tidak ditujukan untuk mendiagnosis penyakit lambung yang spesifik. Nah, berikut ada gambar alatnya. Cara pemasangannya yaitu pasien akan diminta berbaring di meja pemeriksaan, lalu beberapa elektroda akan dipasang pada kulit perut sekitar area lambung. Kemudian selama pemeriksaan, petugas medis akan merekam aktivitas listrik lambung selama beberapa waktu. Pasien kemudian diminta untuk minum air putih sebelum dan tiap 10 menit selama pemeriksaan. Nah, dokter juga bisa meminta kalian untuk mengonsumsi makanan. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat ini ada elektronistakmografi atau ENG. ENG ini adalah sebuah metode yang digunakan oleh dokter untuk memeriksa pergerakan mata dan nistagmus. Gerakan ritmik tanpa kontrol pada mata akibat tremor kecil yang cepat dan tidak terkendali. Nah, prosedur ini juga akan memeriksa otot-otot pergerakan mata. Jadi alat ini bisa untuk memeriksa otot-otot pergerakan mata kita. Cara penggunaannya yaitu dokter akan memeriksa telinga pasien terlebih dahulu untuk memastikan telinga pasien bersih atau tidaknya. Yang kedua, wajah pasien akan dibersihkan dengan kapas yang telah diberi alkohol sebelum dokter memposisikan elektroda. Selanjutnya, satu elektroda akan ditempatkan di tengah dahi. Nah, ini seperti pada gambar di tengah dahi. Setelah itu, elektroda lainnya diposisikan di atas alis, di bawah mata, dan di sisi setiap mata. Selanjutnya, prosedur selanjutnya yaitu tergantung pada jenis tes yang dilakukan pasien. Seperti yang telah dijelaskan pada jenis-jenis tes ENG, pasien mungkin diminta untuk melihat ke atas, ke bawah, ke samping, menggerakkan kepala dan atau seluruh tubuh. Pasien mungkin juga diminta untuk menutup mata. Nah, pada tes kalori, pergerakan mata akan direkam. Sementara air atau udara yang dingin dan hangat dimasukkan ke telinga bagian dalam. Oke, selanjutnya. Yang kelima ada elektroretinografi atau ERG. Ini untuk mengukur respons elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata. Nah, retina mata merupakan lapisan yang terdapat di bagian belakang mata. Ini ada gambar alatnya. Nah, cara penggunaannya yang pertama, dokter akan meminta pasien berbaring atau duduk dengan nyaman. Kedua, ada dokter akan meneteskan obat tetes mata untuk melebarkan mata pasien. Yang ketiga, bila dokter meletakkan alat bernama elektrod langsung pada mata. Dokter akan meneteskan obat bius tetes pada mata yang dapat membuat mata menjadi bal. Selanjutnya, ada dokter akan menggunakan alat khusus bernama retraktor untuk menjaga kelopak mata tetap membuka dan meletakkan elektrod kecil pada mata.
Terdapat dua jenis elektrod, yaitu elektrod menyerupai lensa kotak dan elektrod berbentuk benang halus yang diletakkan pada kornea. Selanjutnya ada dokter akan meletakkan elektrod lain pada kulit di sekitar mata. Pada beberapa kasus, dokter mungkin hanya akan meletakkan elektrod pada kulit di sekitar mata dibandingkan mata. Pasien kemudian akan diminta untuk melihat cahaya berkedip pada ruang dengan pencahayaan normal dan redup. Elektrod akan membantu dokter mengukur respon elektrik retina terhadap cahaya. Respon pada cahaya terang biasanya berasal dari sel kerucut, sedangkan respon pada cahaya redup biasanya berasal dari sel batang. Informasi dari elektrod akan ditampilkan pada monitor yang akan ditampilkan sebagai gelombang. Selanjutnya ada elektrokulograf atau EOG. Salah satu sinyal biopotensial yang dihasilkan oleh aktivitas mata. EOG memiliki keunggulan yaitu mudah dideteksi, bersifat non-invasif dan memungkinkan untuk menjalankan sistem secara real time. Nah, cara penggunaannya yaitu elektroda ditempatkan di sekitar mata mengukur potensi elektrokulografik atau EOG. Selanjutnya, potensi ini merupakan fungsi dari posisi mata relatif terhadap kepala. Pada dasarnya, perbedaan antara tegangan elektroda atas dan bawah mata menunjukkan posisi vertikal mata relatif terhadap kepala. Nah, berbeda antara tegangan dari elektroda ke kiri dan kanan mata menunjukkan posisi horizontal mata relatif terhadap kepala. A adalah sebuah elektroda referensi ditempatkan pada dahi. Nah, fungsi dari alat ini untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Nah, ini gambarnya, maaf kurang jelas. Oke, selanjutnya. Nah, yang terakhir ada elektroensefalogram atau EEG. Adalah salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Nah, tes EEG juga disebut sebagai tes gelombang otak atau rekam otak. Cara penggunaannya dengan menempelkan elektroda di sepanjang kulit kepala. EEG ini mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan dari arus ionik di dalam otak. Tes EEG ini efektif untuk mendiagnosis gangguan kejang seperti tanda penyakit epilepsi atau mendeteksi Alzheimer. Nah, fungsi dari alat ini untuk mendiagnosis gangguan otak. Nah, ini gambarnya. Berbagai macam kabel ya. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.